Halo semua, nama saya Abian Dimarta dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang emotional intelligence, yang dimana kelompok 4 ini berisikan oleh 10 orang, yaitu ada Abian Dimarta, ada Alia, ada Amel, ada Beatrice, Bintang Fajar, Bintang Fauzan, Indira, Kartika, Salsa, dan Zidan. Emotional intelligence by kelompok 4. Definisi emotional intelligence. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita perlu tahu dulu nih pengertian dari emotional intelligence ini. Jadi, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi dalam diri maupun emosi dari diri sendiri atau luar. Oke, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Setelah itu, kemampuan emosional atau emotional intelligence ini menurut Gartner dalam Takdiroatun disebut sebagai kecerdasan intrapersonal ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi, serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Nah, setelah kita tahu definisi emotional intelligence, ada beberapa pemahaman tentang emotional intelligence menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada Armstrong dalam buku Tadkiratun tahun 2011. Kecerdasan intrapersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Yang kedua itu ada Campbell tahun 2022 dalam Tadkiratun juga halaman 93 yang berkata, kecerdasan intrapersonal merupakan kecerdasan dunia batin, kecerdasan yang bersumber pada pemahaman diri sendiri secara menyeluruh guna menghadapi, merencanakan, dan memecahkan berbagai persoalan. Yang ketiga itu ada menurut Goldman dalam Sabtono mendefinisikan intelijensi emosi sebagai kemampuan yang meliputi pengendalian diri, semangat, dan ketekunan serta kemampuan untuk memotivasi diri. Dalam versi yang lebih baru, intelijensi emosi dipahaminya sebagai kemampuan untuk menghargai dan mengatur emosi dalam diri sendiri dan orang lain. Kategori emotional intelligence. Dan berikutnya ada kategori emotional intelligence. Yang pertama ada self awareness. Seseorang dengan kesadaran diri yang tinggi akan mengenal dirinya dengan baik. Dia akan tahu kekuatan dan kelemahan diri serta bagaimana tingkah lakunya yang berdampak bagi orang lain. Biasanya, orang yang sadar diri dapat menangani dan belajar dari kritikan yang membangun dibandingkan dengan mereka yang tidak. Yang kedua ada self regulation. Self-regulation adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol perasaan atau moodnya. EQ yang tinggi akan membuat seseorang yang bijak menyatakan dan mengontrol emosi. Anda nggak akan menemukan orang dengan self-regulation yang tinggi di depan umum. Lalu yang ketiga ada motivation. Orang dengan EQ yang tinggi adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Mereka nggak mudah didorong oleh uang atau gelar. Ambisi pribadilah yang membuat mereka tetap optimis. Self-motivation membuat mereka selalu berenergi dan persisten dengan cara yang positif dan optimis. 4 ada empati. Adalah sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya di posisi orang lain. Seseorang dengan empati yang tinggi akan memiliki belas kasihan dan pengertian terhadap orang lain. Kemampuan untuk berempati ini membuat mereka memberikan pelayanan yang hebat dan respon yang tulus terhadap orang lain. Jadi misalkan kalau misalkan ada orang yang mempunyai empati tinggi, dia akan mempunyai kemampuan untuk membantu orang lain lebih cepat. Gitu. Yang kelima ada people skill. People skill adalah kemampuan seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Seseorang yang punya IQ tinggi yang dapat membangun hubungan yang baik dan bertahan lama dengan orang lain. Mereka dapat mengarahkan orang lain kepada tujuan yang diinginkan dan memiliki rasa percaya yang tinggi terhadap anggota timnya. Jadi kalau dalam sebuah tim itu yang mempunyai people skill itu, dia itu bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Begitu. Mengapa kecerdasan emosional penting? Ini dikarenakan EQ emotional quotient berperan
sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tak adanya EQ, kita tidak akan bisa menjalankan hidup sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Seberapa pentingkah kecerdasan emosional? Seseorang dengan kecerdasan emosional yang baik akan mampu mengenali, menggunakan, memahami, dan mengelola emosinya secara positif, sehingga dapat mengurangi rasa stresnya, berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi tantangan yang ada, hingga meredam konflik yang timbul. Makanya, orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih disukai dalam dunia kerja dibanding mereka yang hanya mengendalikan IQ. Menurut sebuah penelitian psikologi di Harvard School of Education, seseorang yang terampil dalam mengelola emosinya dapat menangani perasaannya dengan baik, serta mampu membaca dan menghadapi perasaan orang lain, berpotensi memiliki keberuntungan dalam setiap bidang kehidupan, dan yang termasuk pendidikan. Oke, selanjutnya ada contoh-contoh di kehidupan nyata. Yang pertama itu mampu mengenali perasaan sendiri. Jadi itu kita hampir selalu tahu apa yang mengganggu pikiran, gak cuma merasa bosan atau bad mood tanpa alasan yang jelas. 2. Berempati. Berempati itu memposisikan diri sebagai orang lain untuk benar-benar mengerti sudut pandang orang tersebut. 3. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Jadi itu kita nggak cuma mampu mengenali perasaan yang muncul, tapi juga siapa diri kita sesungguhnya. Kita tahu hal-hal yang menjadi keahlian kita dan juga aspek yang masih harus diperbaiki dalam kehidupan kita. Yang keempat ada berpikiran terbuka. Kita mau menerima ide yang berbeda, saran atau kritik dari orang lain, dan bisa bekerja sama dengan siapa aja. Yang kelima, bersyukur. Kayak ada sebuah penelitian yang dilakukan di University of California, Davis, bahwa orang yang terbiasa bersyukur memiliki tingkat hormon stres kortisol yang rendah. Karena rendahnya hormon kortisol, suasana hati dan kondisi kesehatan secara umum pun menjadi lebih baik. Yang keenam, ada kemampuan untuk bangkit. Kita memilih untuk memikir, merasa, dan bersikap seperti apa dalam situasi yang sulit. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi dan rendah. Menurut Goleman, tahun 1995, mengemukakan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan emosi tinggi, yaitu mampu mengendalikan perasaan marah. Jadi kita mampu untuk tidak agresif dan memiliki kesabaran yang lebih, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati dengan orang lain, dapat mengendalikan mood dan perasaan negatif, memiliki konsep diri yang positif, dan mudah menjalin persahabatan dengan orang lain. Selanjutnya ada kecerdasan emosi rendah, yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Contohnya itu kita pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan negatif, dan memiliki konsep diri yang negatif. Semua itu balik lagi ke kategori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu berikutnya ada cara melatih kecerdasan emosi. Yang pertama, kenali emosi yang Anda rasakan. Lalu tanyakan pada diri sendiri apa yang Anda rasakan. Seperti dalam kejadian tak mengenakan, mendapat kabar baik, atau ketika Anda bosan. Lalu yang kedua, gali akar permasalahannya. Misalnya bertanya, kenapa ya saya marah atau kenapa ya dia tersinggung? Untuk memahami orang lain dibutuhkan empati. Dan ketika kita memahami orang lain dan diri sendiri, kita bisa menggali akar permasalahannya. Lalu, minta pendapat orang lain, karena terkadang kita membutuhkan pendapat orang lain untuk memahami diri sendiri. Yang keempat, berintrospeksi saat menerima kritik. Melatih kecerdasan emosional juga penting untuk dilakukan saat Anda mengalami kejadian yang kurang mengenakan, seperti dikritik orang lain. Tanpa kita sadari, kritik adalah hal yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Yang kelima, memahami tubuh Anda sendiri. Ini kurang lebih sama seperti poin pertama. Lalu yang keenam, mengamati setiap perubahan emosi dan mood Anda. Sebagai contoh,
Saya bangun tidur pagi ini dalam keadaan uring-uringan. Ketika saya terbiasa untuk memahami perasaan saya, mungkin saya bisa menyadari penyebabnya mungkin adalah saya gugup untuk melakukan banyak hal hari ini. Lalu yang terakhir, menulis jurnal atau buku harian. Ini adalah teknik untuk mengelola emosi dengan mencatat aktivitas keseharian kita. Dengan begitu, kita akan mahir mendeteksi emosi serta penyebabnya lalu cara penanganannya. Oke, selanjutnya adalah beberapa faktor yang mempengaruhi emotional intelligence. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada di dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Segi jasmani adalah faktor fisik dan kesehatan individu. Apabila fisik dan kesehatan seseorang dapat terganggu, dapat dimungkinkan mempengaruhi proses kecerdasan emosinya. Segi psikologis mencakup di dalamnya pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, dan motivasi. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi berlangsung. Faktor eksternal meliputi stimulus itu sendiri. Kejenuhan stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memperlakukan kecerdasan emosi tanpa distorsi. Yang kedua, lingkungan atau situasi khusus yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Objek lingkungan yang melatar belakangi merupakan kebulatan yang sangat sulit dipisahkan. Oke, sekian dari kelompok 4 dengan materi emotional intelligence. Kurang lebih mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.